selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Publik kembali hadir untuk Anda. Hari ini kami akan mengangkat tema yang sangat menarik, Islam, korupsi, serta HAM. Ini terkait dengan peringatan hari ini adalah Hari HAM. Kemudian kemarin tepatnya kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan hari ini kita akan menggunakan berbagai pendekatan untuk memahami lagi konsep sederhana bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dan terkait sangat erat dengan kedua hal tersebut. Baik, narasumber saya malam hari ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, pakar sekali di bidangnya, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dan ini orang-orang terbaik yang langsung datang. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Ketua Stain Kudus, pakar studi Islam dan juga kajian Islam, Bapak Dr. Haji Fathul Mufid, MSI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Mufid. Selamat malam, Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Saya jujur ini senang sekali ketemu lagi dengan Pak Mufid ini ya Pak ya. Mudah-mudahan malam hari ini bisa memberikan pencerahan bagi banyak pemirsa supaya bisa menyadari bersama-sama bahwa korupsi dan HAM itu juga bagian dari Islam gitu ya Pak ya. Baik, kemudian adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dari Stain Kudus sekaligus pemerhati sosial budaya Dr. Muhammad Saikan Mukhid SAG MPD. Pak Saikan, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir Bapak Kisbianto SAG MPD. Beliau adalah Kajur Tarbiyah Stain Kudus, pemerhati pendidikan. Pak Kisbianto, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, pemirsa sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, kami akan mengundang Anda nanti menelpon dan sekarang kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini untuk mengerti lebih dalam apa tema yang akan kita perbincangkan. Selamat menyaksikan. Setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Demikian juga pada tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia HAM. Dua momentum peringatan tersebut memiliki makna yang sangat dalam karena mengingatkan setiap manusia di dunia ini untuk selalu bersikap dan berperilaku jauh dari suatu tindakan atau praktek korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia HAM. Islam hadir di muka bumi ini membawa misi atau ajaran yang baik, yakni sebagai agama yang menciptakan kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman bagi semua yang ada di alam. Kedamaian yang dimaksudkan di sini tidak memandang agama, ras, suku, dan golongan apapun. Harus mampu mempraktikkan kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, dan kerukunan kepada siapapun, termasuk makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, secara normatif, Islam jelas-jelas mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhi segala praktik atau perilaku yang berpeluang melahirkan tindakan korupsi dan pelanggaran HAM. Itu artinya, Islam tidak akan memberikan ruang sedikit pun terhadap perbuatan korupsi dan pelanggaran HAM. Namun pada kenyataannya, meskipun bangsa Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, di negara ini masih saja banyak yang terjerat tindakan korupsi dan pelanggaran HAM. Mulai dari anggota legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif, tampaknya sudah tidak pandang bulu lagi, karena orang-orang dari 3 institusi tersebut sudah ada yang terjerat tindak pidana tersebut. Kalau sudah begini, apa yang perlu dibenahi di negeri ini? Model pendidikan yang bagaimana yang perlu dilaksanakan di negeri kita, agar masyarakat sejak dini mengetahui bahwa tindak pidana korupsi maupun pelanggaran HAM merupakan tindakan tidak terpuji dan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama apapun. Selamat datang kembali di Dialog Publik dan saya akan langsung bertanya kepada Bapak Ketua Stain Kudus, Pak Mufid. Bapak mohon berkenan menjelaskan Pak, ini kan ada korupsi, ada HAM. Orang kadang-kadang memisah-misahkan. Oke, ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Orang yang korupsi itu kadang-kadang bisa dimanfaatkan, mohon maaf, ini kadang-kadang oke saya korupsi 1 juta, tetapi ketika 200 ribunya itu saya infakkan, itu secara matematis pahalanya menutupi dosanya. Nah, orang yang tahu agama ternyata justru menjadi pelaku begitu Pak, yang notabene orang Islamnya terlalu banyak. Mohon Bapak berkenan memberikan pengantar Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Rifki dan para pemirsa TVRI dimanapun berada yang saya hormati. Jadi menurut Islam bahwa korupsi itu merupakan perilaku kejahatan yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Bahkan sejak zaman Rasulullah itu sudah pernah terjadi perilaku korupsi dan Rasulullah jelas-jelas memberikan larangan dan bahkan menyampaikan ancaman
sampai besok hari kiamat. Oleh sebab itu harta atau apapun dari hasil korupsi itu ya jelas hukumnya haram, sehingga sesuatu yang haram itu kalau digunakan, dimanfaatkan untuk kebaikan ya haram Tetap juga, haram. tetap haram itu, tetap haram. Misalnya korupsi 10 juta, kemudian yang 2 juta diinfakkan untuk pembangunan masjid, itu tetap haram. Sehingga dia tidak akan mendapatkan pahala dari infak atau jariahnya itu, karena berasal dari harta yang haram, maka digunakan untuk apapun tetap haram. Baik. Terima kasih. Dan Pak Mufid, sedikit lagi soal HAM-nya nih Pak, belum disinggung. Islam ini kan dipandang kurang apa ya Pak, justru yang tidak pro HAM, ada potong tangan, ada rajam dan lain-lain. Kesannya itu agama yang agak sedikit sadis begitu Pak. Bapak punya komentar soal ini? Ya, sebenarnya Islam itu sejak awal ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu sudah melakukan suatu piagam Madinah. Itu sebenarnya adalah merupakan HAM yang diterapkan oleh Islam di awal apa itu perkembangannya di Madinah itu. Maka di dalam Misaku Madinah atau piagam Madinah itu di sana sudah dicanangkan 47 pasal yang itu menyangkut masalah HAM, di mana antara orang Islam, antara orang Yahudi, orang non-Muslim di Madinah itu ada hak-hak kesamaan. Nah itu sebenarnya Islam sejak awal sudah mencanangkan HAM, bahkan banyak ayat sampai dihitung ada 80 ayat dalam Al-Quran itu yang sebenarnya sudah mencanangkan tentang HAM itu. Baik itu yang terkait dengan hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasl, hifdzuddin maupun hifdzul mal. Baik. Ya, jadi ada 5 pokok yang harus dilindungi menurut Islam itu. Baik, itu sudah dicontohkan secara jelas oleh Nabi pada zaman itu. Kalau tidak salah disebut civil society ya Pak ya? Iya. Itu masa yang keemasan sekali, saking luar biasanya begitu Nabi wafat, sangat sulit untuk dipertahankan. Nah, saya akan berpindah ke Pak Saikan sekarang. Pak, ada satu buku yang Bapak tulis. Ini beliau dari Stein Kudus menulis sebuah buku judulnya Korupsi Budayaku, Koruptor Sahabatku. Nah, ini Bapak menulis dari perspektif agama begitu ya Pak ya? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya menulis buku itu dari perspektif kondisi sosial masyarakat yang terjadi gitu. Karena di buku itu korupsi budayaku dalam tanda kutip ya, dan koruptor sahabatku juga dalam tanda kutip gitu. Saya melihat bahwa persoalan korupsi itu persoalan yang tidak sederhana, persoalan yang sangat complicated, yang menyangkut berbagai aspek, bisa persoalan agama, bisa persoalan psikologi, bisa persoalan sosial, bisa persoalan budaya. Nah, ketika menyelesaikan persoalan yang sangat complicated ini, justru solusinya pun juga tidak sederhana gitu. Dari kacamata sosial, kacamata budaya itu, bahwa untuk mengeliminir persoalan korupsi ini memang perlu gerakan yang sangat sinergis dan masif untuk orang itu tidak ingin melakukan satu korupsi kan itu. Ya. Saya melihat dari aspek itu, lahirlah buku itu, kemudian kami kasih judul Korupsi Budayaku dan Koruptor Sahabatku kan gitu. Baik, ini kan berarti di Stein Kudus sudah sangat intens sekali dibicarakan masalah korupsi ini Pak ya, termasuk HAM juga. Nah, sampai hari ini kira-kira formula apa yang setidaknya bisa dipraktekkan di masyarakat, bagaimana mengurangi korupsi atau ya syukur-syukur bisa menghilangkan, tetapi menggunakan pendekatan agama ini yang sebenarnya malah jarang digunakan orang begitu ya Pak. Bagaimana Pak Saikan? Jadi ini untuk di Stein Kudus itu memang sejak awal, karena jati diri Stein Kudus itu kan memang perguruan tinggi agama Islam gitu ya. Dan sekarang ini kan sudah punya visi yang sangat jelas, yaitu Islam transformatif gitu. Nah, Islam transformatif itu adalah supaya ada perubahan perilaku seluruh mahasiswa maupun dosen dan pegawai itu bisa menggeser paradigma dari hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, kami melihat bahwa esensi korupsi itu kan sebenarnya kepada
sikap atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini sudah kami anggap korupsi begitu. Jangan sampai nanti korupsi itu dilihat hanya mengambil uang saja kan gitu. Tetapi korupsi ini adalah persoalan-persoalan yang menyimpang. Nah, maka STN Kudus itu di dalam menata itu sudah ada berbagai regulasi atau norma yang memang mewajibkan para mahasiswa maupun dosen dan pegawai itu harus taat asas, taat aturan, taat asasan begitu. Ini upaya untuk membangun mental supaya dia itu memang anti korupsi kan itu kan. Ini secara umum seperti itu. Dan juga itu diturunkan di dalam kurikulum. Memang kami juga sudah ada semacam arahan dari Kementerian Agama Pusat bahwa STAIN itu harus mendesain kurikulum berbasis anti korupsi. Sudah kami lakukan seperti itu di STAIN Kudus. Baik, jadi ini mungkin yang saya pahami dan saya tangkap salah satunya kita nggak usah berpikir yang lebar-lebar seperti Indonesia atau katakanlah provinsi saja. Kita mulai dari sekolah dulu ya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus sudah memulainya, dan paling tidak kalau mahasiswa anak-anak muda ini nanti sudah mindsetnya anti korupsi, ya sudahlah, yang sudah terlanjur korupsi ini kan susah dibenerin Pak. Nanti kan mati juga gitu. Nanti yang muda-muda ini yang menggantikan. Kita berpindah ke Pak Kisbianto SAG MPD, beliau adalah Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, pemerhati pendidikan ini Pak ya. Nah, ini formula yang jelas, real dan bisa dipraktekkan dalam pendidikan supaya kalau cuma diajari kan biasa Pak. Mahasiswa biasanya langsung lupa. Nah, ini supaya betul-betul paham dan tertanam anti korupsinya seperti apa Pak? Terima kasih Mas Rizky. Jadi untuk di kami di STAIN Kudus ini, jadi membicarakan korupsi ini kan ngeri sekali ya sekarang ini. Jadi hari ini kita ngomong korupsi, yang ngomong besok tertuduh itu kan. Ini berkali-kali berulang-ulang. Betul. Jadi ini suatu tantangan tersendiri bagi kami di perguruan tinggi di dunia pendidikan itu. Tetapi kami punya kiat-kiat. Tadi disinggung tentang kurikulum yang mengarah ke anti korupsi, yang berpihak kepada penegakan HAM dan sebagainya itu. Tapi dari milieu yang paling kecil, jadi secara pendekatan ini, kalau kita ini mau anti korupsi itu sebenarnya terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah edukasi. Jadi mereka harus dididik, dikasih informasi tentang itu. Karena saya pernah bertemu dengan seorang yang sudah terdakwa sebagai terpidana, bahkan sebagai melakukan tindak kriminal korupsi itu, dia merasa tidak paham dengan itu. Baik. Nah, ini kan persoalan ini. Sering terjadi juga itu ya, karena tidak ngerti saja. Begitulah, makanya ini tidak tahu ini bahaya. Ada istilah belajar yang sedikit itu membahayakan ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, ini mulai dari mahasiswa atau mungkin bahkan di sekolah-sekolah pelajar ini juga harus tahu itu. Yang kedua adalah yang terkait dengan pembiasaan. Jadi edukasi itu tidak bisa kan menyulap orang yang tadinya itu suka korupsi kemudian langsung menjadi tidak kan. Kemarin habis ikut demo anti korupsi terus tiba-tiba berhenti korupsi, nggak mungkin ya Pak ya. Harus bertahap ya. Nah, ini tidak ada edukasi di dunia ini yang langsung berhasil tanpa ada pembiasaan untuk membuat suatu habit. Nah, itulah dua kunci saya kira itu kalau kita ingin memberantas atau mengurangi tadi itu tentang tindak pidana korupsi atau semacamnya dan juga pelanggaran HAM. Baik. Saya kira itu. Baik, Pak Kisbianto, berarti kira-kira yang Bapak sampaikan ini dari temuan-temuan yang Bapak lakukan, penelitian kecil atau mungkin lebih mendalam begitu. Korupsi itu tidak semata-mata karena sengaja. Kalau sekarang stigmanya pemimpin itu yang penting jujur. Jujur pun karena tidak terlalu cakap, tidak terlalu mengerti aturan, kadang-kadang bisa korupsi secara tidak sengaja. Walaupun tidak makan duitnya bisa masuk penjara begitu Pak? Bisa, bahkan korupsi ini dalam berbagai kasus ini kan masalah prosedur, masalah administrasi. Iya kan? Taruh saja misalnya di sekolahan, ini karena perspektif pendidikan, saya kasih contoh satu hal yang sangat sederhana itu. Kalau saya misalnya menjadi kepala sekolah, kemudian saya mendapat bantuan, katakanlah 50 juta, saya belanjakan itu 100% untuk kepentingan sekolah, tetapi saya tidak membuat SPJ, surat pertanggungjawaban, itu sesuai dengan aturan. Meskipun uang ini tidak saya pakai Rp1 pun, ini bisa didefinisi masuk di dalam tindak korupsi. Nah, ini kan karena tidak tahu. Nah, tidak tahu itu bahaya sekali. Karena itu kita
jangan sampai menjadi orang yang tidak tahu ya. Baik, baik. Masalah besar itu. Iya, setuju saya Pak. Memang harus hati-hati. Pak Mufid boleh melengkapi Pak. Berarti kan sebagai orang Islam juga itu kenapa Nabi menyarankan mungkin kalau zaman dulu harus belajar berkuda, berenang dan yang lain-lain itu intinya jadi orang Islam yang kuat begitu Pak ya. Harus pintar juga supaya tidak terjebak dan jujur itu harga mati. Ini Bapak memang menanamkan ide ini di Civitas Akademika Stain Kudus begitu. Iya, jadi memang Rasulullah itu kan sudah memerintahkan kepada umat Islam untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan bahkan dalam satu hadis itu kan disebut faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan ilmu ini adalah mengenai apa saja, termasuk mengenai administrasi, termasuk mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dengan demikian tidak kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak korupsi, tapi kemudian karena salah prosedur, salah administrasi sehingga menjadi tersangka dalam korupsi. Namun sebenarnya Islam itu memang sangat concern sekali dalam masalah korupsi, sehingga pada satu ketika pada zaman Rasulullah itu ada rampasan perang, kemudian dalam rampasan perang itu ada sebuah kain wul itu yang hilang. Kemudian setelah diteliti lagi, kemudian ada yang istilahnya semacam menuduh ya, barangkali Rasulullah sendiri ini yang ngambil itu. Baik. Nah, maka sehingga turun ayat 161 surat Ali Imran itu bahwa Nabi tidak mungkin melakukan korupsi. Maka dalam ayat itu disebut hulul, maka nalin Nabi ayyahul itu, hulul itu korupsi itu. Baik. Nah, oleh sebab itu pada zaman Sayyidina Umar itu ketika putranya yang namanya Abdullah bin Umar itu menggembalakan kambingnya di kebun milik Baitul Mal, maka akhirnya setelah Umar mengetahui maka kambing itu disita. Hanya karena digembalakan di tempat Baitul Mal, di lahan yang milik Baitul Mal, baik, milik negara, sampai disita. Sehingga dengan demikian sebenarnya Islam itu betul-betul sangat ketat di dalam masalah korupsi. Baik. Nah, kemudian ada yang kadang-kadang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kisbi, karena ketidaktahuan itu, wah ini hadiah kok. Iya. Hadiah, maka ini tidak korupsi. Padahal Nabi sudah menyampaikan bahwa hadiah itu kalau disampaikan kepada pejabat, maka itu ya termasuk hulul. Jadi termasuk korupsi. Maka sebenarnya ya pejabat itu tidak menerima hadiah atau memberi. Sebagaimana kalau pejabat dilantik itu mestinya sudah benar itu. Baik. Tapi mungkin karena keimanan yang kurang kuat, mungkin karena masalah moralitas, sehingga masih banyak juga yang melanggar, meskipun mereka itu juga muslim itu. Baik, Bapak Ketua, kita harus ke pesan-pesan sebentar. Kami akan buka line telepon untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini 0246707500. Perangkatnya sudah jelas, sangat luar biasa, ajaran di Islam sudah baik. Nah, apa yang salah sehingga di Indonesia sangat sulit untuk dipraktekkan? Jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini hanya di Dialog Publik. Sinse Sari Alam Semarang. Sinse Sari Alam Semarang adalah klinik ternama dengan konsultan yang berpengalaman yang telah lama menetap di Sinse Sari Alam Semarang. Dengan memakai metode pengobatan 2+3, telah terbukti mampu membersihkan racun dalam tubuh dengan hasil cepat, memperlancar peredaran darah, dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2+3 terbukti ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini, negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura telah mempelajari metode 2+3 ini. Metode yang baru ini dapat menghasilkan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, cepat, dan tidak ada efek samping, dan setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan kanker payudara, tumor, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan penyakit nyeri lainnya. Sinse Sari Alam Semarang telah berdiri selama 4 tahun, dan selama 4 tahun itu pula telah mendapat banyak pujian dari pasien dan masyarakat. Sinse Sari Alam Semarang mempunyai sifat membantu pasien yang sakit parah. Biaya pengobatan tidak terlalu mahal dan relatif wajar. Untuk pasien yang menderita penyakit menular, bisa mendapat obat untuk mengantisipasinya.
Datang dan berobatlah ke Xinshe Sari Alam Semarang, Jalan Dr. Cipto 115A Semarang Timur. Kekeringan, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan, gempa bumi, angin ribut, gunung meletus, banjir, dan tsunami. Itu semua dapat terjadi di Jawa Tengah. Menjaga alam dan lingkungan berarti menjaga kelangsungan hidup kita. Untuk itu, mari kita hidup selaras dengan alam serta senantiasa waspada dan tanggap terhadap ancaman bencana. Xinshe Sari Alam Semarang. Xinshe Sari Alam Semarang adalah klinik ternama dengan konsultan yang berpengalaman yang telah lama menetap di Xinshe Sari Alam Semarang. Dengan memakai metode pengobatan 2+3, telah terbukti mampu membersihkan racun dalam tubuh dengan hasil cepat, memperlancar peredaran darah, dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2+3 terbukti ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini, negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura telah mempelajari metode 2+3 ini. Metode yang baru ini dapat menghasilkan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, cepat, dan tidak ada efek samping, dan setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan kanker payudara, tumor, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan penyakit nyeri lainnya. Xinshe Sari Alam Semarang telah berdiri selama 4 tahun, dan selama 4 tahun itu pula telah mendapat banyak pujian dari pasien dan masyarakat. Xinshe Sari Alam Semarang mempunyai sifat membantu pasien yang sakit parah. Biaya pengobatan tidak terlalu mahal dan relatif wajar. Untuk pasien yang menderita penyakit menular, bisa mendapat obat untuk mengantisipasinya. Datang dan berobatlah ke Xinshe Sari Alam Semarang, Jalan Dr. Cipto 115A Semarang Timur. Baik pemirsa, selamat datang kembali di Dialog Publik. Kami membuka line telepon untuk Anda sekarang di 02467075500. Anda bisa ikut berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber kami dari Stein Kudus. Dan sekaligus boleh juga memberikan masukan bagaimana sebaiknya, atau Anda punya pemikiran lain bagaimana Islam, korupsi, dan HAM ini sebenarnya sangat berkaitan dan bisa dijadikan salah satu alasan untuk membuat keduanya, HAM-nya tetap dijunjung tinggi, korupsinya juga ditekan. Ini sudah ada penelpon yang pertama. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa ini, Pak? Bapak Suyarto. Pak Suyarto. Di mana Pak Suyarto? Iya, di Semarang aja. Di Semarang. Pak Suyarto, silakan, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak narasumber semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Bapak. Tadi beberapa hal yang kita dapat dan menyimak bahwa sangat menggelitik sekali Bapak masalah korupsi dan HAM itu. Nah, karena itu perlu ada pencegahan bahaya korupsi maupun HAM sejak dini sangat penting dilakukan ya Bapak. Langkah preventif bahaya korupsi dan HAM sejak dini lewat institusi pendidikan atau sekolah perlu disampaikan pada siswa maupun mahasiswa. Namun Bapak, penerapan bahwa jujur itu kan hebat, keras, korupsi itu jahat, bertanggung jawab itu hebat, dan sebagaimananya perlu disampaikan kepada mahasiswa, siswa, dan masyarakat, perlu dipahami dan dilaksanakan. Meskipun demikian Bapak, yang penting siswa atau mahasiswa dan diberi pemaham tentang sikap kejujuran agar kelak tidak melakukan praktek korupsi dan hak asasi manusia dilakukan. Namun sejak ustadz, guru, dosen, dalam mata pelajaran apapun yang bisa memberikan arahan tentang pentingnya kejujuran dan bahaya praktek korupsi dan HAM. Dan bagaimana pendidikan anti korupsi dan HAM itu sendiri, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mufid mau ditanggapi dulu, Pak. Ini secara real bagaimana cara menanamkan hal-hal seperti itu dari Pak Suyarto, Pak? Ya, terima kasih Pak Suyarto yang saya hormati. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada murid atau kepada mahasiswa memang diperlukan suatu strategi, yaitu yang diistilahkan dengan penanaman iman yang kokoh.
Karena dengan penanaman iman, maka otomatis seseorang itu akan jujur, akan tabah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, jika iman itu memang betul-betul menghunjam di dalam hati, maka dalam kondisi apapun dia akan tetap bersifat jujur, bersikap jujur. Nah, oleh sebab itu memang masalah keimanan ini betul-betul harus dicanangkan sebenarnya dalam dunia pendidikan. Tapi juga harus dilengkapi dengan keteladanan. Karena memang Islam itu sangat mementingkan keteladanan, sehingga Nabi sendiri itu adalah uswatun hasanah. Jadi keteladanan itu kalau misalnya di lembaga pendidikan, ya dosennya, ya pejabatnya itu harus berlaku jujur, sehingga dengan demikian kalau menyampaikan pendidikan kepada anak-anak, kepada mahasiswa, itu akan masuk ke dalam hatinya. Sebab dalam teori pendidikan itu kalau menyampaikan suatu gagasan atau suatu nilai, tetapi yang menyampaikan itu ternyata melanggar, maka itu tidak akan efektif. Baik, ya. Itu sering sekali Pak. Ini kan musim pemilu ya Pak ya. Katanya itu yang pilihlah pemimpin yang amanah dan jujur. Yang bilang itu biasanya tidak amanah dan tidak jujur gitu Pak. Biasanya. Baik, tapi itu lelucon saja. Nah Pak, saya kan ini Bapak melihat ini fenomena ini, termasuk telepon dari Pak Su. Kok sudah ada telepon lagi? Saya mohon izin angkat dulu ya Pak ya. Setelah Pak Suyarto ada Bapak. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak? Pak Jafar. Pak Jafar. Ya. Di mana Pak? Halo. Ya, Bapak berada di mana saat ini? Dari Boja, Pak. Boja. Ya. Silakan Pak Jafar. Ini Mas, bicara korupsi. Tentunya bermulang pada stakeholder. Stakeholder di sini bisa birokrasi, bisa legislasi, dan bisa yudikasi. Ketika mereka itu menjabat tidak istiqomah, disiplin, lebih akhlak sudah final seperti yang diatur tadi, redaktif, namun ada namanya korupsi yang berjamaah untuk lingkungannya. Gimana untuk mengatasi hal semacam itu Pak, sehingga tidak terjadi korupsi yang sifatnya jamaah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jafar di Boja. Sebelum dijawab, tadi melengkapi saja Pak Saikan, berarti saat ini sepertinya yang paling utama untuk mencegah korupsi itu daripada kita berpikir dari sektor mana, pendidikan itu tidak kalah penting ya. Itu yang dilakukan di Stain Kudus. Kalau saya berpendapat itu memang tadi kan sudah saya sampaikan bahwa korupsi itu memang complicated. Pertama ya, menurut saya dari aspek kacamata sosial budaya itu yang terpenting adalah merubah mindset masyarakat terhadap apa itu korupsi. Karena korupsi itu kan jangan sampai orang itu melihat hanya bagaimana mengambil uang. Dalam aspek sosial itu kan ada 3 tingkatan korupsi itu. Yang pertama petty corruption itu kan, petty corruption itu bentuk-bentuk yang selama ini dianggap benar oleh masyarakat. Misalkan ucapan terima kasih. Mungkin di pendidikan itu muridnya sudah selesai atau habis dibantu orang, kemudian ini ucapan terima kasih.